Baik hadirin, kami mohon berdiri. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada warga Bupati Selatan, warga Jakarta, Lampung Selatan, Sekretaris Lampung Selatan, serta tamu undangan dalam acara Musrembang RT Kabupaten Oku Selatan. Baik, kami beri waktu 30 detik rekan pers untuk dapat mengabadikan momen. Baik, kepada rekan pers kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat semula. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan, kami persilakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh panitia. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh hadirin tamu undangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, mohon perhatian, acara segera dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah penampilan tari sambut oleh Sanggar Tari Forest Management.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akan segera kita mulai acara kita dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendapat ridho dan keberkahan dari acara yang kita laksanakan pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama, yang dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Muhlisin SPDI MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, marilah sejenak kita berdoa. Izinkan kami untuk memandunya secara Islam dan untuk yang berlainan keyakinan untuk mengikutinya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, kami semuanya dapat hadir dalam acara penyusunan RKPD tahun 2023. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu, kiranya kegiatan kami ini kegiatan yang Kau ridhoi, kegiatan yang akan menghasilkan rancangan-rancangan rencana pembangunan
guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Oku Selatan yang kami cintai. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir di sini kesehatan jasmani dan rohani. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia ini, dan berikan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan kami. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah zat yang maha pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menyadari banyak kesalahan dan kealpaan yang telah kami lakukan. Untuk itu ya Tawwab, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kami menginformasikan acara musik RKPD ini juga dilakukan secara live streaming melalui akun Pemkab Oku Selatan, melalui akun Facebook Pemkab Oku Selatan. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Oku Selatan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Natalion SSTP MSI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Om. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Oku Selatan, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Sekda, Inspektur, Bapak Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekwan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Selatan, yang kami hormati Bapak dari instansi vertikal di wilayah Kabupaten Oku Selatan, Bapak dari BPS, dari BPN, dari Kanmenak, yang kami hormati pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Muara II, Direktur PDAM, Kepala PLN Wilayah Sumatera Selatan Rayon Muara II, yang kami hormati Saudara Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Oku Selatan, yang kami hormati Saudara pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, para alim ulama, LSM, dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang guna menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
tahun 2023. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan memenuhi permohonan kami untuk hadir dan memberikan informasi penting dalam pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023. Serta ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah berkesempatan hadir memenuhi undangan kami sehingga pelaksanaan Musrenbang pada tahun ini dapat berkualitas dan menghasilkan kesepakatan bersama untuk pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2023. Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan bahwa sebelum rangkaian acara Musrenbang ini dilaksanakan telah didahului dengan serangkaian acara Pramusrenbang yang meliputi penyusunan rancangan awal RKPD, Musrenbang tingkat kecamatan, penelaan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Oku Selatan, dan pelaksanaan forum konsultasi publik. Penyerapan usulan rencana program dan kegiatan tahun 2023 melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD yang dimulai dari tanggal 1 Desember 2021 hingga kemarin telah menjaring usulan program dan kegiatan sebanyak 2.987 dengan rincian 265 usulan masyarakat, 282 usulan pokok pikiran DPRD, dan 2.440 usulan UPD. Dengan kebutuhan anggaran 2.255 miliar 587.082.513 rupiah. Adapun kemampuan keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 1.432 miliar 42.786.426 rupiah. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah tersebut, maka dalam Musrenbang RKPD hari ini kita bersama harus mencapai titik sepakat bahwa program dan kegiatan yang membutuhkan anggaran sebesar 823 miliar 524.296.087 rupiah harus kita tunda atau mencari sumber pendanaan lain baik dari APBN, APBD provinsi ataupun CSR. Dengan kemampuan keuangan daerah tersebut, kita harus dapat memaksimalkannya melalui program-program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, yaitu Oku Selatan bersinar. Dengan target kinerja utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2023, yaitu pertama, indeks pembangunan manusia 67,67 poin. Kedua, indeks Gini 0,25 poin. Ketiga, pertumbuhan ekonomi 5%. Keempat, angka kemiskinan 8,97%. Kelima, pendapatan kita 3.650.000 rupiah. Keenam, tingkat pengangguran terbuka 2,19%. Dalam pencapaian target kinerja utama pembangunan ini, tentunya tetap mempedomani arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2023, yaitu Sumatera Selatan maju untuk semua.
serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2023, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, kualitas infrastruktur, dan sumber daya manusia. Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami hormati, setelah serangkaian pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan pada hari ini, Kamis 24 Maret 2022, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rencana kerja Renja organisasi perangkat daerah antara OPD dengan sekretariat tim anggaran pemerintah daerah yang bertempat di Aula Bapeda Litbang, yang akan membahas secara teknis terkait program dan kegiatan dalam memfinalisasi dan menyempurnakan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Perlu juga kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2022 ini diikuti kurang lebih 200 peserta dari berbagai institusi lembaga, baik dari jajaran birokrasi, legislatif, lembaga masyarakat, organisasi profesi, swasta, dan tidak ketinggalan pula pemerintah daerah tetangga. Bapak Wakil Bupati, hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini. Selanjutnya, kami mohon berkenan Bapak Wakil Bupati untuk membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan pada pembukaan Musrek Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2022. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang ini. Dan apabila dalam penyelenggaraan Musrenbang ini terdapat masih hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, dari lubuk yang paling dalam saya atas nama panitia penyelenggara mohon maaf yang tulus-tulusnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama penyampaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Oku Selatan Bapak Solihin Abu Asir, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Oku Selatan, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan karena telah mengundang kami perencanaan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Oku Selatan tahun 2023. Terima kasih juga kami ucapkan karena telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai anak-anak Kabupaten Oku Selatan.
Baiklah, saya selaku Ketua Forum Anak Kabupaten Oku Selatan akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagai informasi, kami Forum Anak Kabupaten Oku Selatan telah dilantik pada awal bulan Desember 2021 kemarin. Sampai saat ini kami sangat membutuhkan sekretariat khusus untuk Forum Anak Kabupaten Oku Selatan, di mana sekretariat ini sangat berguna untuk kami menjalankan sebuah organisasi ataupun kegiatan forum ini. Dan juga sekretariat ini sangat berguna untuk kami mengembangkan kreativitas kami sebagai anak-anak Kabupaten Oku Selatan. Maka dari itu kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Oku Selatan agar membuatkan kami sekretariat untuk Forum Anak Kabupaten Oku Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya untuk penyampaian aspirasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Hardika dari SMP Al Sadrina. Saya ingin mengajukan zona cross atau zona penyeberangan awan sekolah. Tujuannya untuk mempermudah dan menjaga keamanan kami ketika pergi dan pulang sekolah. Akan lebih baik lagi ketika ada Pak Polisi yang menjaga ketika kami pergi dan pulang sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Bagi, perwakilan dari SMP Negeri 1 Muara 2. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan telah diundang pada acara musyawarah ini. Dari kami mewakili SMP Negeri 1 Muara 2. Yang pertama, mohon untuk diadakan lomba menulis surat kepada Bapak atau Ibu Bupati. Karena dengan menulis surat, kami merasa dekat kepada Bapak Bupati. Dan yang kedua adalah mohon diaktifkan kembali fasilitas bus sekolah agar siswa-siswi yang jarak rumahnya jauh dari sekolah dapat menggunakan fasilitas tersebut. Demikian usul dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Nomor 2, Bapak Bupati. Kami bermain di tempat bermain agar kami dapat bermain sambil belajar, dan juga di tempat bermain tersebut tidak dipungut biaya atau gratis agar kami dapat belajar sambil bermain dengan asyik dan menyenangkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaya Rasonata dari TK Percontohan Muara 2 dari Das yang menjelaskan dengan wali kelas saya atau kepala sekolah saya, Bunda Subarka dan Bunda Mega, semua bunda kami yang kami sayangi dan kami hormati. Di tempat pelajaran kami selalu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peralatan dari sekolah kami membutuhkan tempat tidur, rak untuk tempat makanan, gas dan AC, dan tempat untuk ke tempat penitipan anak. Dan kami ingin bebas kantin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Forum Anak Oku Selatan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama penyampaian aspirasi pemerintahan desa yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Desa Batu Belang 2 Kecamatan Muara II yang kami hormati Bapak Marwis, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Ogan Komering Ilu Selatan, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak-bapak staf ahli Bupati, yang kami hormati Bapak Ibu yang ada kaitannya dengan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilu Selatan. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua DPR, yang kami hormati Kepala Dinas Bapeda, yang kami hormati Kepala Dinas PU, yang kami hormati Kepala Kasatpol PP, yang kami hormati Bapak Camat Sekabupaten Ogan Komering Ilu Selatan, yang kami hormati rekan-rekan kepala desa Sekabupaten Ogan Komering Ilu Selatan, yang kami hormati lurah, para lurah beserta ibu, yang kami hormati Bapak Ibu yang mohon maaf apabila tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia telah Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersama-sama untuk hadir dalam acara Musrenbang
tingkat kabupaten pada pagi hari ini. Selanjutnya salam dan salawat senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan selalu tercatat sebagai umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Marwis, Kepala Desa Batu Belang 2, Kecamatan Muara II. Kepada rekan-rekan kepala desa Kabupaten Ogan Komering Ilu Selatan yang sempat hadir pada saat ini, mohon izin karena tadi saya didaulat untuk mewakili para kepala desa se-Kabupaten Ogan Selatan. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, yang ingin kami sampaikan yaitu mengenai rencana rancangan pembangunan di masing-masing desa di seluruh kecamatan se-Kabupaten Ogan Selatan ini. Sepertinya yang kami tahu, terusus untuk Kecamatan Muara II itu masih banyak sekali Pak yang belum terrealisasi. Baik itu Desa Pendagan, Mahanggin, Datar, Gunung Syahid, Gunung Tiga, Gedung Lepihan, Sukaraja 2, Sukabanjar, Pelangki, dan tidak ketinggalan juga dengan Batu Belang 2. Itu yang selalu kami rasakan selama ini. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mohon kiranya untuk setiap tahun itu semoga kiranya di setiap desa itu paling tidak ada satu usulan Pak yang dapat direalisasikan. Itu permohonan kami, karena kita se-Kabupaten Ogan Selatan ini tentunya sangatlah mengharapkan pembangunan dari pihak kabupaten, terusus melalui dana APBD. Dalam hal ini tidak ketinggalan juga untuk Batu Belang 2 umpamanya. Untuk Batu Belang 2 di sini setiap ada kesempatan baik di forum maupun proposal, musrenbang ataupun di resis ataupun kesempatan-kesempatan lain selalu kami ajukan. Terusus untuk jalan menuju ke Desa Bumijaya, Kecamatan Boyrawan. Jalan ini tidak hanya antar desa Batu Belang 2 dengan Boyrawan, dengan Bumijaya, tetapi juga antar kecamatan, yaitu antar Kecamatan Muara II dan Kecamatan Boyrawan. Dan juga adalah jalan lintas kota yang sekaligus menuju ke rumah sakit umum daerah. Dalam kesempatan yang selalu ada, selalu kami berikan, kami sampaikan untuk kiranya dapat direalisasikan. Dalam tahun 2017, yaitu setelah 2 bulan kami dilantik oleh Bapak Bupati, tepatnya bulan September, untuk jalan itu memerlukan 2 buah calon jembatan. Dan alhamdulillah pada waktu itu di bulan September 2017 sudah diukur oleh Dinas PU, dan tentunya Dinas PU masih menyimpan arsip daripada pengukuran tersebut. Calon jembatan tersebut adalah melalui Sungai Seruya dan Sungai Lumai. Jalan tersebut sudah memiliki badan jalan dengan lebar 6 meter dan siring kiri kanan. Jadi tinggal pelaksanaan pengerasan dan sekaligus jembatannya Pak. Jalan tersebut juga lebih kurang panjangnya 7 ataupun kilometer sampai di rumah sakit umum. Dan mengenai kesehatan, tentunya jalan adalah sangat menentukan apabila seseorang ataupun warga itu sakit. Dan apabila jalan itu sudah tembus ke rumah sakit umum, tentunya tidak hanya masyarakat Desa Batu Belang 2 saja yang akan mudah menjangkau,
tetapi juga masyarakat Pelangki dan juga Buaya Pemacah akan lebih dekat kalau lewat di situ, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian hadirin, terusus Bapak Bupati yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami juga mengharapkan agar kiranya dapat segera direalisasikan, begitu juga dengan seluruh desa-desa di setiap kecamatan di Oku Selatan. Tentunya mereka mempunyai usulan masing-masing yang mungkin dalam hal ini kami kurang tahu persis, tetapi dalam kesempatan ini sekali lagi kami mewakili seluruh kepala desa dari Kabupaten Oku Selatan agar kiranya dapat dibangun usulan-usulan dari kepala desa masing-masing di kecamatan masing-masing dan di dalam ruang lingkup Kabupaten Oku Selatan ini. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua juga tidak kalah penting ini, Pak. Alhamdulillah semenjak 2 tahun 2020 dan 2021 kami seluruh kepala desa, perangkat desa dan juga BPD, mungkin juga ASN, Pak ya, alhamdulillah sudah dapat memberikan kontribusi kami walaupun hanya sedikit melalui siltap kami kepada Kabupaten Oku Selatan untuk membantu wabah dunia yaitu COVID-19 ini. Tapi Pak, setelah 2 tahun kami juga saat ini merasakan mungkin ada efeknya juga, Pak. Jadi melalui kesempatan ini atas nama seluruh kepala desa, atas nama seluruh perangkat desa dan juga BPD, kami juga mengharapkan agar kiranya di tahun 2023 ini kami berharap, Pak, agar kiranya siltap yang kami terima dapat pulih 100% kembali. Bapak Bupati yang kami hormati, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon kiranya dapat disampaikan kepada Bapak Bupati dan kepada rekan-rekan kepala desa. Apabila penyampaian saya kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, secara pribadi kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Akhirnya wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah persembahan tari kreasi Putri Rudan oleh Sanggar Tari Forest Management.
dalam mempermainkan rudat atau rebana. Produk tari kreasi Putri Rudan ini menceritakan tentang kebiasaan wanita Kabupaten Oku Selatan memainkan alat musik rudat atau rebana. Tepuk tangan yang meriah untuk Forest Management. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama paparan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 oleh Bapeda Provinsi Sumatera Selatan yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Evaluasi dan Perencanaan Strategis Bapeda Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Hari Wibawa, SPMM, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Solehin, Ketua DPRD Kabupaten Oku Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Oku Selatan, unsur Forkominda Kabupaten Oku Selatan, sekretaris daerah, para asisten, staf ahli, staf khusus, para kepala perangkat daerah, camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Oku Selatan, kepala instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD Kabupaten Oku Selatan, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita bersama-sama menyembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan rahmat karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga dari tahapan RPJMD Kabupaten Oku Selatan tahun 2021-2026. Puji syukur kita iringi dengan doa dan harapan semoga acara ini mendapat berkah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai tujuan mulia dari penyelenggaraan acara ini. Para hadirin yang berbahagia, proses Musrenbang tahun ini diselenggarakan mulai dari tahapan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah sama dengan Musrenbang Kabupaten yang kita hadiri hari ini. Musrenbang ini memiliki peran strategis dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Kabupaten Oku Selatan tahun berikutnya, terutama dalam mensinergikan program prioritas Kabupaten Oku Selatan, program provinsi dan nasional. Rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahap Musrenbang, di mana di dalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non-pemerintah sekaligus untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Wakil Bupati dan para hadirin yang berbahagia, perencanaan pembangunan yang kita rancang diharapkan tidak hanya berupa untuk menyelesaikan masalah pada saat ini, namun juga untuk mampu mengantisipasi permasalahan dan peluang di masa mendatang. Untuk itu diperlukan kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan pembangunan yang ada di sekitar kita. Komitmen tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut harus juga sejalan dengan penanganan yang komprehensif dan inovatif, penerapan prinsip berkelanjutan, serta penanganan yang terintegrasi dan tidak parsial. Kondisi Sumsel secara umum dan Kabupaten Oku Selatan secara khusus dilihat dari capaian indikator makro sudah meningkatkan peningkatan di mana pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sudah tumbuh positif. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sumsel untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan, di mana tujuan dari gerakan ini adalah untuk merubah pola pikir dari konsumen menjadi produsen. Selain itu juga melalui pemerataan infrastruktur dengan pemberian bantuan keuangan kepada seluruh kabupaten kota bersifat khusus yang digunakan untuk membantu kabupaten kota dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan kabupaten kota yang akan berdampak terhadap capaian pembangunan dari Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan keuangan pada kabupaten kota bersifat khusus sudah dialokasikan sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan Oku Selatan tahun ini tahun 2023 akan mendapat yang lebih dari tahun kemarin. Selain infrastruktur, Pemprov Sumsel juga fokus dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, khususnya padi, di mana Sumsel adalah provinsi penyumbang produksi padi kelima tertinggi secara nasional dan tertinggi di Pulau Sumatera. Memperhatikan kebijakan nasional berdasarkan RPJMN terhadap beberapa arahan Presiden sesuai visi misi dan agenda pembangunan yang menjadi target dan pedoman untuk pembangunan tahunan pada RKP nasional tahun 2023. Rancangan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan SDM, kesehatan, dan pendidikan. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan disenjab, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transmisi energi, respon terhadap perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur, antara lain air bersih dan sanitasi, dan pembangunan ibu kota negara. Berdasarkan proyek prioritas nasional di Sumatera Selatan yang perlu terus didorong percepatan pembangunannya, antara lain yaitu Tol Trans Sumatera, kawasan industri Tanjung Enim, Pelabuhan Palembang Baru atau New Palembang Port di Tanjung Carat, pembangunan beberapa irigasi dan waduk, penyediaan pangan nasional atau food estate, dan lain sebagainya. Sementara itu, di tingkat provinsi, RKPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2003 tetap mempedomani visi Sumatera Selatan tahun 2019-2003, yaitu Sumatera Selatan Maju untuk Semua. Dengan 5 misi, adapun program prioritas daerah untuk tahun 2003 adalah: pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial; kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi; ketiga, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang; keempat, reformasi birokrasi dan stabilitas daerah. Terhadap hasil evaluasi indikator makro telaah terhadap kebijakan nasional serta provinsi tersebut perlu disinkronisasikan dan sinergi program kegiatan yang real antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta strategi yang tepat, efektif, dan efisien untuk mengatasinya secara cepat. Program tersebut harus otentik, yaitu searah dengan visi dan misi RPJMD, dikerjakan secara konkret, tidak hanya berupa wacana dan berorientasi outcome yang jelas produknya. Pembangunan di kabupaten kota dan provinsi Sumatera Selatan akan berjalan baik dan mencapai target bila dilaksanakan bersama-sama 17 kota melalui semangat bersatu Sumsel Maju. Karena sejatinya capaian kinerja provinsi merupakan akumulasi capaian kinerja kabupaten kota. Untuk itu, pembangunan harus direncanakan dan dilaksanakan secara terintegrasi, tepat sasaran, tepat lokasi, sinkron dan bersinergi antara kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Bapak Wakil Bupati dan para hadirin terhormat, pada tahun 2023, berapa target Sumatera Selatan yang perlu kita capai, antara lain yaitu: pertama, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,85 sampai 6,5%. Kedua, tingkat kemiskinan turun menjadi 11,59 sampai 12,66%. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,06 sampai 4,22%. Keempat, indeks pembangunan manusia meningkat menjadi 73,09 dan indeks Gini menurun menjadi 0,35. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian, pendapatan, dan pengeluaran per kapita yaitu: pertama, mengembangkan industri hilirisasi sumber daya alam; kedua, mengembangkan UMKM agar naik kelas; ketiga, pembangunan infrastruktur yang merata; keempat, optimalisasi belanja pemerintah APBN dan APBD; kelima, pengembangan sumber pertumbuhan baru; keenam, revitalisasi sektor pertanian; ketujuh, peningkatan investasi; dan ke-8, perubahan mindset dari pembeli menjadi penghasil. Ini dari Sumsel Mandiri Pangan. Jadi untuk mencapai prioritas-prioritas daerah tersebut bukan hal yang mudah. Kita harus bersinergi dan bekerja keras dengan seluruh kepentingan. Insya Allah akan dapat kita capai bersama-sama. Khusus untuk arahan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, di mana dari data capaian indikator makro tahun 2021, kami berharap perlu adanya perhatian khusus pada beberapa indikator. Pencapaian kemiskinan Kabupaten Okus masih nomor 4 di Sumatera Selatan. Untuk itu kami berikan apresiasi. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih turun lagi. Namun demikian, mohon tetap perhatian pada perkuatan pada penanggulangan kemiskinan dengan melakukan langkah tepat sasaran dan tepat lokasi menggunakan data update DTKS. Mengingat angka kemiskinan Okus Selatan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya, indikator IPM masih dalam kategori sedang
dan peringkat nomor 3 terendah. Kita harapkan perhatian dan perkuatan pada peningkatan harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Sedangkan untuk indikator yang menunjukkan tren positif yaitu pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi tahun 2020. Ini kami apresiasi sekali. Dan angka pengangguran yang rendah, harapan kami akan terus dipertahankan tahun ke depan, dan apabila bisa kita tingkatkan lagi. Khusus untuk arahan pembangunan Kabupaten Oku Selatan, kami berharap beberapa isu strategis berikut dapat kita capai bersama, antara lain yaitu 1. Penyediaan infrastruktur konektivitas yaitu jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar yaitu akses terhadap sanitasi layak, air bersih, dan rumah tinggal yang layak. 2. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 3. Pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan akses dan layanan kesehatan. 4. Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan. 5. Pembangunan kota pariwisata, budaya dan olahraga yang harmonis, serta ekowisata danau-ranau. Ada event Grand Fondo di sini. 6. Pengembangan informasi kebencanaan serta tanggap darurat bencana seperti tanah longsor. 7. Pengembangan kawasan food estate seluas 62.991,3 hektar. 8. Serta tetap mempertahankan kerukunan masyarakat dan umat beragama. Dengan keberhasilan pembangunan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, harapan kami visi Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023 yaitu Sumatera Selatan maju untuk semua akan dapat kita capai. Kami berharap bahwa program dan kegiatan yang kita susun harus satu muaranya, yaitu menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kegiatan ini dan selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian sambutan dari kami dan arahan dari provinsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama pemutaran video pembangunan Kabupaten Oku Selatan tahun 2021. Tahun 2021, masyarakat masih dihantui oleh pandemi COVID-19. Bahkan, di pertengahan 2021, kasus penularan COVID-19 secara nasional berada pada puncak. Tahun 2021, masyarakat masih dihantui oleh pandemi COVID-19. Bahkan, di pertengahan 2021, kasus penularan COVID-19 secara nasional berada pada puncaknya, dengan total lebih dari 27.000 penambahan kasus dalam satu hari. Hal ini juga melanda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ratusan orang dari berbagai kalangan tertular dan puluhan orang meninggal dunia akibat virus COVID-19. Pelantikan
Popo Ali Martopo dan Solihin Abu Asir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Oku Selatan periode kedua di awal tahun 2021 menjadi tonggak kebangkitan Kabupaten Oku Selatan dari pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan dan langkah diambil oleh pemerintah Kabupaten Oku Selatan agar masyarakat dapat terbebas dari pandemi COVID-19, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penerapan pembatasan kegiatan sosial masyarakat, peningkatan disiplin protokol kesehatan, hingga vaksinasi yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Hasilnya, tepat pada awal Oktober 2021, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kembali ke zona dengan tingkat penularan COVID-19 yang rendah, dengan tidak ada satupun kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Meski demikian, vaksinasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terus dilakukan hingga pada Desember 2021, vaksinasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melampaui target dengan angka lebih dari 70%. Di tanggal 31, target vaksinasi Kabupaten Oku Selatan terrealisasi. Meski tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Oku Selatan tak melupakan kewajiban untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berbagai program dan pembangunan terus dijalankan, baik fisik maupun non-fisik, mulai dari pembangunan infrastruktur sebagai sarana penunjang aktivitas masyarakat dan memupus kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Fasilitas kesehatan, sarana prasarana olahraga, serta taman sebagai sarana rekreasi dan edukasi masyarakat. Tak hanya pembangunan, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga fokus mengembangkan berbagai potensi yang ada, mulai dari pertanian, perkebunan, dan pada sektor pariwisata. Di bidang pelayanan, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus berupaya agar masyarakat dapat terlayani dengan mudah dan cepat melalui digitalisasi pelayanan seperti dalam pengurusan data kependudukan hingga perizinan usaha yang dapat dilakukan secara online. Pembangunan Kabupaten Layak Anak juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditunjang oleh berbagai fasilitas ramah anak di sejumlah instansi. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Oku Selatan juga berdampak baik bagi dunia pendidikan dengan kembali dilakukannya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Kesigapan dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengendalikan penyebaran virus corona juga diikuti dengan upaya untuk membangkitkan perekonomian masyarakat melalui berbagai event dan program pendampingan bagi usaha masyarakat. Event besar seperti Sriwijaya Ranau Grand Fondo, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, Off-Road Adventure seri perdana yang sukses digelar Desember 2021 yang lalu. Juga berhasil membangkitkan roda perekonomian masyarakat serta mempromosikan potensi Kabupaten Oku Selatan di mata dunia. Di tahun ini juga
juga, Kabupaten Oku Selatan sukses menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak yang aman dan damai yang diikuti oleh 73 desa tanpa menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Memasuki usia ke-18 tahun ini, Kabupaten Oku Selatan terus bergerak maju melalui berbagai program dan kebijakan yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Berbagai hal tersebut dilakukan bersama dengan seluruh stakeholder yang berkomitmen kuat untuk mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang bersinar. Sumsel maju untuk semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan bersama arahan dan sambutan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan sekaligus membuka acara Musrenbang RKPD tahun 2022 secara resmi. Yang terhormat Bapak Solehin Abu Asir, SP MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Ini sebelumnya salam dari Pak Bupati. Beliau pada kesempatan yang sama ini sedang melaksanakan kegiatan yang berbeda. Mohon untuk dimaklumi dan titip salam dari beliau. Semoga pelaksanaan acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan beliau titip sambutan untuk dibacakan pada kegiatan ini. Baiklah, akan saya bacakan sambutan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Di sini hadir Pak Kapolres, Pak Kajari, mewakili Dandim 0403, juga mewakili Ketua DPR. Yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan serta jajaran yang mewakili. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Kepala Bagian dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Muara II dan Direktur PDAM Tirta Saka Selabung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta Kepala PT PLN wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu area Lahat Rayon Muara II. Yang terhormat Saudara Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Partai Politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, para alim, LSM,
dan insan pers serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti acara pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2022 dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah serta keluarga dan para sahabatnya yang selalu menjadi suri tauladan yang sempurna bagi segenap umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah syukur hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menyatukan pemikiran, ide serta gagasan untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023. Pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Musrenbang tingkat kabupaten ini dilaksanakan dalam rangka 1. Menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah. 2. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. 3. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Dan 4. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan. Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh stakeholder pembangunan baik dari instansi pemerintah, lembaga sosial serta tokoh masyarakat untuk ikut berdialog, bertukar pikiran dan pandangan guna untuk mempercepat langkah dan memacu kinerja pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2021-2026, RKP Nasional tahun 2023 serta keselarasan prioritas pembangunan dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Unsur Forkompinda dan hadirin yang berbahagia, adapun tahap pembangunan tahun 2003 merupakan tahapan dalam mencapai visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu Oku Selatan Bersinar dengan prioritas pembangunan di tahun 2023 yakni 1. Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. 2. Peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan. 3. Peningkatan akses pendidikan berkualitas. 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 5. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. 6. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas. Dan 7. Peningkatan investasi. Prioritas pembangunan di atas merupakan fokus pembangunan yang harus kita lakukan bersama melalui program-program dan kegiatan dengan menggunakan pendekatan holistik, integratif, dan spesial dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui
peningkatan ekonomi kerakyatan, kualitas infrastruktur, dan sumber daya manusia. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang saya hormati, pada momen yang sangat baik ini, kembali saya mengajak seluruh lembaga dan seluruh komponen masyarakat untuk mari bersama-sama mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan, kualitas infrastruktur, dan sumber daya manusia yang akan dilaksanakan melalui perwujudan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, daerah yang berdaya saing, dan pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi, informasi, dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik. Oleh karena itu, dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 ini, saya meminta semua pimpinan dan aparatur di peringkat daerah, kami ulangi, saya meminta semua pimpinan dan aparatur perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi ke depan terintegratif dan inovatif. Perangkat daerah harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2023 akan lebih terarah, terukur, dan akuntabel, serta menjawab isu-isu yang strategis yang ada, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan secara tepat dan strategis. Untuk itu dibutuhkan sinergitas, kolaborasi, diskusi, serta proses-proses panjang lainnya yang harus kita lalui, termasuk agenda pada hari ini, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2023. Saya berharap program dan kegiatan yang disusun dapat mendukung visi dan misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, saya minta kepada seluruh kepala desa dan lurah agar dapat mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat luas dapat merasakan hasil pembangunan di desa maupun di kelurahan. Saya mengingatkan bahwa program dan kegiatan yang saudara kerjakan akan dikawal oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam transparansi anggaran yang pada akhirnya akan bermuara kepada pemerataan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Unsur Forkempinda dan hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengingatkan kepada kita semua, COVID-19 masih di sekitar kita. Terapkan protokol kesehatan dengan optimal, jadilah pahlawan untuk lingkungan kita dengan memberi contoh mengikuti program vaksin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dan masyarakat Oku Selatan dari wabah COVID-19. Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua, serta diberikan kemudahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam membangun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang kita cintai. Selanjutnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala seraya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2022 untuk perencanaan tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan keberkahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muara 2, 24 Maret 2022, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Popo Ali Martopo. Nambah sedikit aku, ya.
Jadi alhamdulillah di kesempatan ini tadi laporan Bapeda dan kita sama-sama saksikan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Oku Selatan. Terima kasih anak-anak ya. Pak Bapeda ya, tolong tadi apa yang diminta oleh anak-anak itu rasanya tidak ada yang harus mengeluarkan biaya besar. Namun artinya itu kebutuhan anak-anak kita itu untuk dapat di Pak Sekda ya, untuk bisa untuk kita penuhi Pak yang menjadi kebutuhan dari anak-anak kita itu. Pak Hari, terima kasih. Salam untuk Kepala Bapeda Provinsi, salam untuk Pak Gub. Tadi laporan dari Bapeda begitu banyaknya ya program dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun Kabupaten Oku Selatan. Kalau tidak salah tadi ada kurang 800 miliaran ya. 800 miliaran. Rasanya kemana lagi kami minta kalau bukan dengan Bapak kami. Ya, jadi tolong sampaikan Pak Hari ya ke Pak Gub, kalaupun tahun kemarin Ban Gub itu ya alhamdulillah 100 miliar lebih. Kalau pajak ke depannya karena kebutuhan ini memang Ningok dewek tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bapeda dari 2000-an kegiatan tadi. 2000 berapa tadi Pak Bapeda? 2.900 kegiatan yang diusulkan baik oleh masyarakat maupun oleh aspirasi kawan-kawan di DPR maupun dari OPD terkait untuk kemajuan untuk pembangunan di Kabupaten Oku Selatan ini betul-betul artinya membutuhkan dana yang masih kurang banyak ya. Untuk itu harapan kami kehadiran Pak Hari di kesempatan ini dapat menjembatani ya apa yang kami sampaikan sehingga ke depan di 2023 ini lebih banyaklah dari 2022 kemarin. Mungkin itu ya Pak Hari. Aku berani dengan Pak Hari ini karena CS aku Pak Hari ya. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat untuk melaksanakan pemukulan gong dan kami undang untuk mendampingi jajaran Forkompimda Kabupaten Ogan Selatan, Sekretariat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili dan Kepala Mohon izin Bapak kami pandu dengan menghitung mundur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kami mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Musrenbang RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2022 resmi dibuka. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat menyaksikan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD. Dan kami menjadi perwakilan peserta Musrenbang Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Oku Selatan, Camat Muara II yang mewakili Kecamatan Kabupaten Oku Selatan, dan Dr. Mary Astuti mewakili Tokoh Perempuan Oku Selatan. Mohon izin. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Mary Astuti sebagai perwakilan dari Tokoh Perempuan Oku Selatan. Dilanjutkan dengan Camat
Bapak Evan Kurniawan, Kepala Bapak Dalitbang Kabupaten Oku Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Oku Selatan, Bapak Doris Novalia, dan yang terakhir yang terhormat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Solehin Abu Asir, SP MSI. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk dapat menikmati kudapan yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk bersiap-siap melaksanakan sesi foto bersama, kami undang Forum Anak Kabupaten Oku Selatan. Kami mohon bantuan Ibu Guru Pendamping untuk dapat menyiapkan anak yang tergabung dalam Forum Anak Oku Selatan untuk melaksanakan sesi foto bersama.